Hai Genuno, kali ini kita akan mengulas anime Isekai lagi. Tapi kali ini MC-nya seorang Raja Iblis. Jadi dia dipanggil ke Isekai terus jadi Raja Iblis, baik disengaja atau tak disengaja. Yang namanya Raja tentunya mereka pasti overpower, baik dari segi kekuatan maupun kekuasaan. Ya mungkin ada juga yang nggak gitu, tapi gue jamin anime-anime yang kita bahas kali ini cukup menarik untuk ditonton. Berikut rekomendasi anime Isekai dengan MC seorang Raja Iblis terseru versi Nuno Scarlet. Mao sama Retry. Kita mulai dengan sebuah anime fantasi dan bertema isekai. Karakter utamanya sebagai seorang Raja Iblis dengan kekuatan yang kuat. Selain anime ini banyak waifu cantiknya, gue juga suka dengan tema fantasinya yang mirip game. Akira Ono merupakan seorang pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan game online. Dia sendiri sering bermain dengan nama karakter Mao atau Raja Iblis. Suatu hari ketika login, dia terseret ke isekai dan benar-benar menjadi Mao. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis dan memulai petualangan bersamanya. Namun karena kekuatannya luar biasa, dia diincar banyak pihak dan sering membawa masalah kemanapun dia pergi. Kyokara Mao. Anime lawas yang memiliki cerita menarik dan karakter utama seorang Raja Iblis. Meskipun sebagai rajanya Iblis, dia ini baik hati, tapi awalnya kekuatannya terpendam. Selain itu, anime ini juga bertema yaoi, jadi ya, begitulah. Ceritanya tentang seorang anak laki-laki bernama Yuri Shibuya. Dia secara tiba-tiba dipindahkan ke dunia fantasi penuh monster untuk dijadikan Raja Iblis di sana. Sesampainya di sana, dia dinobatkan sebagai Raja Iblis dan harus belajar bagaimana menjadi seorang raja. Walau ada beberapa orang yang menentang, tetapi sebagai pemimpin dia banyak dihormati oleh para bangsawan. Ada beberapa seri anime ini pastikan nonton semua. Isekai Mao Tosokan Shoujo no Dorei Majutsu. Karakter utama kita seorang Raja Iblis yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Sifatnya juga angkuh banget bagaikan seorang penguasa, tapi memiliki sifat yang baik hati. Anime ini juga memiliki tema harem dan ecchi kelas atas. Takuma Sakamoto merupakan player game yang dijuluki sebagai Raja Iblis. Suatu hari dia dipanggil ke dunia fantasi lain. Nama karakternya adalah Diablo. Dia dipanggil oleh dua orang gadis bernama Reme dan Shera. Awalnya kedua gadis ini ingin menjadikan Diablo menjadi budaknya, tetapi tak mempan pada Diablo karena kekuatannya yang kuat dan malah kebalik, mereka berdua yang menjadi budak Diablo. Dimulailah petualangan Raja Iblis Diablo di dunia fantasi yang nyata. Hataraku Mao sama. Anime ini termasuk isekai sih, cuma kebalikannya, yaitu dari dunia lain ke bumi. MC kita adalah Raja Iblis yang juga memiliki kekuatan dahsyat, bahkan bisa menembus dimensi. Cuman kita nggak bisa melihat sosok Raja Iblisnya terus-menerus. Artinya karakter utama kita kadang biasa aja, kadang luar biasa. Perang besar terjadi antara manusia yang diwakili oleh pahlawan melawan Raja Iblis dan pasukannya. Ketika Raja Iblis terpojok, dia melarikan diri ke bumi. Dia kemudian harus hidup sebagai manusia bernama Sadao Mao bersama salah satu jenderal Shiro Asia. Tak disangka sang pahlawan Emi Yusa juga ikut mengejarnya ke bumi. Namun bumi tak seperti mereka pikir. Mereka harus bekerja dan mendapatkan uang untuk tetap bertahan hidup. Mairimashita, Iruma-kun. Sebenarnya MC kita masih belum jadi Raja Iblis ya sampai sekarang. Tapi karena cerita yang seru tentang MC kita menuju menjadi seorang Raja Iblis, ya gue tetap masukin. Anime ini keren sih, ada romance-nya, actionnya keren, karakternya keren, komedinya nggak garing, pokoknya mantap. Bercerita tentang Hiruma Suzuki adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang dijual oleh orang tuanya yang tak bertanggung jawab pada iblis. Dia kemudian tinggal bersama iblis yang telah mengadopsinya sebagai cucu dan pindah sekolah di dunia iblis. Tempat kakek iblisnya itu bekerja sebagai kepala sekolah. Kehidupan sekolah Hiruma yang penuh tantangan pun dimulai bersama teman sekelasnya yang aneh, kocak, dan berbagai macam sifat lainnya. Tensei Star Slime Dataken.
Awalnya sih karakter utama kita dalam anime ini belum menjadi seorang Raja Iblis, tapi season terbarunya dia resmi jadi salah satu Raja Iblis. Walaupun Raja Iblis di anime Tensura nggak cuma satu, tapi itu menjadi salah satu gelar tertinggi di animenya. Gue saranin banget untuk kalian yang suka anime dengan karakter utama yang merangkak dari nol kemudian menjadi yang terkuat. Ceritanya tentang seorang pegawai kantoran biasa yang terbunuh dan bereinkarnasi di dunia fantasi. Di sana dia menjadi seekor slime yang dinamakan Rimuru Tempest. Selain bertahan hidup bersama para warganya yang dia lindungi, dia juga memiliki misi khusus setelah bertemu dengan Shisue Isawa. Overlord. Sebenarnya MC kita di sini nyebutnya Raja Penyihir ya, tapi esensinya mirip banget kayak Raja Iblis, jadi gue masukin dalam daftar. Dari segi cerita gue suka banget, MC-nya juga overpower, terus anak buahnya juga OP mampus. Sayang banget kalau kalian suka isekai tapi belum nonton anime ini. Pada tahun 2138, game virtual reality berkembang dengan pesat. Sebuah game online populer Yggdrasil diam-diam menutup gamenya. Namun satu pemain bernama Momonga, tengkorak hidup si undead, memutuskan untuk tidak. Dunia kemudian berubah dengan karakter NPC memiliki emosi sendiri. Momonga yang menyadari bahwa dia berpindah dunia mulai menyebar namanya sebagai Ainz Orgon yang mencari orang yang berasal dari game yang sama dengannya. Itu dia rekomendasi anime isekai dengan karakter utama seorang Raja Iblis. Semoga kalian suka dan bisa menjadi pengisi daftar nonton kalian. Jangan lupa dukung gue untuk tetap membuat konten dengan cara share video ini ke teman-teman yang lain. Salam anime lovers Indonesia.